Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Amanda Putri, NPM 102-19066. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Perkembangan akuntansi di dunia berawal dari sistem pembukuan berpasangan. Ini pada tahun 1494 telah diterbitkan menjadi sebuah buku tentang pelajaran pembukuan berpasangan yang ditulis oleh seorang pemuka agama dan ahli matematika bernama Luca Paciolo. Judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni or Proportionalita. Selanjutnya kita akan membahas beberapa periode akuntansi yang ada di dunia. Yang pertama ada akuntansi periode Mesir. Sejarah membuktikan bahwa periode akuntansi pada zaman Mesir meninggalkan barang-barang berharga seperti emas, permata, tekstil, gandum, dan hewan ternak dengan menunjukkan bukti, pencatatan, dan transaksi yang terjadi. Masyarakat Mesir kuno menggunakan pencatatan untuk membantu mereka berdagang ke luar negeri. Pencatatan tersebut menggunakan lembaran daun. Yang kedua ada akuntansi periode Babilonia. Ihsan Suprapto berpendapat, ilmuwan melakukan pembongkaran ribuan tablet tanah liat di Babilonia. Dalam sistem pencatatan transaksi, kebanyakan ditemukan berupa penerimaan tablet-tablet. Tablet ini sendiri berisi pencatatan mengenai informasi, jumlah barang dan uang yang diterima, daftar nama orang yang diberikannya, daftar nama orang yang menerimanya, dan tanggal kegiatannya. Lalu ada akuntansi periode Cina. Pemerintahan Cina menggunakan akuntansi sebagai bahan evaluasi dari program-program yang telah terlaksana. Pada zaman dinasti Zhou, akuntansi dinilai sangat baik. Yang keempat ada akuntansi periode Yunani. Pada saat provinsi Yunani di Mesir di bawah kepemimpinan yang bernama Alexander Agung, Zenon merupakan administrator. Setiap bagian departemen diatur oleh supervisor yang memberi pinjaman akun sehari-hari di bawah yuridis. Yang kelima ada akuntansi periode Romawi. Pada masa ini sangat sedikit yang menjelaskan sejarah akuntansi karena pada masa tersebut banyak menggunakan tabel lilin sehingga tabel tersebut mudah rusak. Selanjutnya sejarah akuntansi saat ini yang ada di dunia. Kondisi perkembangan akuntansi ditandai dengan pertumbuhan perdagangan di pusat perkotaan Italia pada abad pertengahan. Setelah itu, akuntansi berkembang ke Eropa. Di Eropa, sistem akuntansi disebut sebagai sistem kontinental. Mulanya, tata buku akuntansi ialah menggunakan tata buku tunggal. Namun, seiring berjalannya waktu, lahirlah tata buku berpasangan yang berkembang dari Eropa hingga Amerika. Sistem akuntansi di Amerika dikatakan sistem Anglo-Sakson. Orang-orang hanya beranggapan bahwa akuntansi hanyalah sebuah pembukuan saja, tetapi sebenarnya akuntansi itu lebih luas daripada pembukuan. Akuntansi merupakan pembukuan yang memiliki banyak bidang, diantaranya pembukuan, pemeriksaan atau audit, analisis laporan, sistem akuntansi, penelitian pengetahuan mengenai transaksi keuangan, perencanaan sistem akuntansi, dan masih banyak lagi di bidangnya. Akuntansi menjadi semakin berkembang karena adanya kemunculan akuntansi biaya dan sistem penyusunan akhir pada abad ke-19 pada saat terjadinya revolusi industri di benua Eropa. Seiring berkembangnya waktu, akuntansi berkembang baik di negara bagian Eropa dan Amerika Serikat. Nah, itu untuk penjelasan tentang sejarah akuntansi yang ada di dunia. Selanjutnya kita akan membahas sejarah akuntansi yang ada di Indonesia. Sejarah akuntansi yang ada di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali pada abad ke-1642. Di masa itu, masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan, termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini dibawa oleh pedagang-pedagang luar negeri yang menjajakan barang dagangannya di Indonesia. Di akhir abad ke-16, Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang dan mendirikan organisasi VOC.
dan berakhir pada tahun 1799. Setelah itu kekuasaan diambil oleh kerajaan Belanda. Indonesia pada masa kerajaan, baik itu kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Mataram. Pada masa ini disebut sebagai pintu masuk akuntansi di Indonesia. Dan semenjak itulah bermunculan perusahaan Belanda. Namun sejak Belanda menyerahkan kepada Jepang Maret 1942, sistem akuntansi Belanda berubah menjadi sistem akuntansi Jepang. Orang Jepang ditempatkan pada posisi manajemen, sedangkan orang Indonesia di posisi manajemen menengah ke bawah. Di Indonesia, penerapan akuntansi mulai diterapkan pada masa kolonial Belanda. Namun, penerapan akuntansi yang mencolok ketika Undang-Undang Tanam Paksa dimunculkan pada tahun 1870, Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan dan pengusaha Belanda hanya melakukan penanaman modal di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, tenaga akuntan berkurang. Tahun 1947 terdapat seorang akuntan Indonesia bernama Profesor Dr. Abu Tari. Khususnya pendidikan akuntan mulai dibuka di Perguruan Tes Ekonomi UI pada tahun 1952 dan disusul oleh UNPAD pada tahun 1961. Ilmu akuntansi ini akhirnya berlaku di Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 dan di 3 tahun berikutnya dibentuklah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Pada tanggal 23 tahun 1957 dibentuklah organisasi profesi dengan nama IAI. Nah, itulah pemaparan sejarah akuntansi yang ada di dunia dan ada di Indonesia. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.